wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Nafa Syafatur Rahmah. NIM 2020-387-423-4048. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi mikro Islam. Langsung saja materi pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan pengertian ekonomi. Ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. 2. Perbedaan konvensional dan ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang menjadikan syarat Islam sebagai landasan utamanya. Sistem ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa melanggar aturan syariat dengan tujuan akhir adanya adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat. Perbedaan yang paling mendasar jika ekonomi konvensional berprinsip pada konsep scarcity, sedangkan ekonomi Islam berprinsip pada goal oriented disiplin. Konsep scarcity adalah konsep yang menekankan pada mempelajari perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan. Ketiga, prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam dalam mendasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid keimanan, al-keadilan, nubuwah kenabian, khilafah permintaan, dan ma'ad hasil. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Dan materi selanjutnya adalah kebutuhan manusia. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah jenis kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Kebutuhan jenis ini disebut juga dengan kebutuhan alamiah. Contohnya kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan lain yang sifatnya melengkapi dan meningkatkan kenyamanan. Kebutuhan ini dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya kebutuhan sekunder adalah kulkas, AC, kipas angin, dan sebagainya. 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier pada umumnya dipenuhi karena seseorang belum merasa cukup dengan apa yang mereka butuhkan. Contohnya barang-barang seperti emas, mobil, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya adalah sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme merupakan sistem memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan dan memilih sumber daya dan ekonomi. Negara yang menganut sistem ini diantaranya Hong Kong, Korea Selatan, dan Amerika. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme. 1. Mementingkan diri sendiri. Setiap individu memiliki kebebasan penuh dalam bersaing, menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan keuntungan. Hak milik perseorangan yang diakui. Memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. 3. Persaingan bebas, free competition. Persaingan ini bisa terjadi antar penjual yang dapat memberikan kualitas kepada pembeli. Keempat, harga sebagai penentu, price system. Kapitalisme merupakan mekanisme pasar yang bekerja menentukan harga, keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kelebihan sistem ekonomi kapitalisme masih berkaitan dengan poin sebelumnya. Terkadang modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan jumlah profit tidaklah sebanding, yaitu 1. Menyebabkan distribusi
yang tidak rata. Salah satu ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme tidak jauh berbeda dengan pemerintah, tidak bisa turut campur dengan kegiatan ekonomi. Banyak terjadi eksploitasi SDM untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kesenjangan sosial yang semakin besar, sama seperti negara yang menganut sistem ekonomi liberal. Kapitalisme memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi sosialisme. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialisme yaitu mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara. Tidak ada kesenjangan antara kelas kaya dan kelas miskin. Mewujudkan masyarakat yang dapat bekerja secara bersama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak milik pribadi dan atas alat-alat produksi. Perusahaan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki nasib buruh. Pemilikan politik sosialisme. Sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu pemerintah memiliki kekuasaan seperti 1. Pemerintah bertindak sebagai penyusun kebijakan-kebijakan, peraturan, dan pengambilan keputusan terkait dalam kegiatan ekonomi. 2. Produksi barang dan jasa disesuaikan dengan penawaran dan permintaan pasar. 3. Pemerataan pendapatan dan jaminan sosial menjadi tugas dan bertanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam yaitu adanya keyakinan bahwa manusia hanya ada keyakinan bahwa manusia memegang amanah dari Allah Sang Maha Segalanya. 2. Adanya konsep halal dan haram di mana semua produk barang dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. 3. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan. 4. Adanya larangan menimbun harta bagi umat Islam. Kelebihan sistem ekonomi Islam. 1. Menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, larangan menumpuk kekayaan, jaminan sosial, distribusi kekayaan, ketidaksamaan ekonomi dalam atas yang wajar. Selanjutnya, kekurangan sistem ekonomi Islam. 1. Menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, larangan menumpuk kekayaan, jaminan sosial, distribusi kekayaan, ketidakekonomian dalam batas yang wajar. Dan yang selanjutnya adalah tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, pendidikan masyarakat yang materialisme. Selanjutnya, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang mampu. Baik, materi selanjutnya yaitu konsumsi Islam. Mengurangi ilmu guna atau menghabiskan nilai guna. Konsumsi ekonomi Islam mempertahankan hidup ekonomi konvensional, hidup untuk konsumsi. Prinsip konsumsi Islam terbagi menjadi 3, yaitu prinsip syariah, prinsip kuantitas, dan prinsip prioritas. Prinsip syariah merupakan prinsip akidah dan ilmu. Sebagai umat muslim, tujuan konsumsi bukan mengejar kepuasan tapi untuk mempertahankan hidup. Prinsip ilmu adalah kita harus tahu ilmu baru bisa bisa membedakan baik dan buruknya barang. Dan selanjutnya, prinsip syariah yang terbagi menjadi 3, yaitu kesederhanaan, kesesuaian, dan investasi dan tabungan. Kesederhanaan yang dimaksud di sini adalah tidak berlebih-lebihan, hidup sederhana. Dan yang kesesuaian yang dimaksud adalah pemasukan dan pengeluaran harus sama-sama harus sesuai, dan
investasi dan tabungan, itu sudah jelas kita harus menabung. Dan yang terakhir yaitu prinsip prioritas. Dan yang terakhir yaitu prinsip prioritas, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, tersier. Tadi saya sudah jelaskan apa itu primer, sekunder, dan tersier. Baiklah, itulah materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.